Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, ini adalah ternyata ini pemandangan di teras kamar tempat kita menginap. Keren juga ya. Ini gunung apa saya belum sempat cek, tapi sepertinya ini bukan gunung. Sepertinya ini hanya bukit saja. Karena kalau gunung biasanya pasir ya, di Indonesia tuh kalau gunung tuh biasanya pasir yang saya tahu. Tapi ini cukup subur gitu, banyak tanaman-tanaman. Oke. Ini di sini bener-bener memang kayaknya didesain tempat ini didesain untuk lupa kerja kayak. Oke. Di bawah ada jogging tracknya. Ini ada jogging track apa? Buat jalan-jalan ya. Startnya di sini. Oke. Oke. Tetangga-tetangga kamar ini kami kalau dari luar kesannya kayak lantai 3 kalau dari luar, tetapi kalau secara lift kami harus pencet nomor 5, padahal kunci kamarnya 5606, jadi agak bingung. Kamarnya kamar 5606, liftnya lift 6. Oke, itu ke sana banyak bukit. Di sini kayak bener-bener didesain untuk Anda lupa kerja. Karena di sini ini kalau Anda datang ke sini ya, ke hotel ini, hampir semua yang saya lihat, saya bahkan belum lihat yang tidak bawa anak kecil, teman-teman. Semua di sini bawa anak kecil. Karena di sini ini Baobab Resort ini pasti banyak anak kecil. Soalnya apa? Ini bagian atau bukan ya? Ini adalah bagian dari Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Prigen itu daerah Kota Pandaan, Malang 2 jam ya kalau nggak salah dari sini ya. Dulu waktu saya liburan sama anak-anak di Batu, Malang, daerah Batu itu 1 jam dari kota pusat Malang. Itu kami ke sini 2 jam. Ke Taman Safari. Kami nggak tahu sini waktu itu. Kita tahunya dari dokter Ade, dokternya Al yang kemarin kita live stream bareng itu. Jadi di sini Taman Safari hanya 14 menit jalan kaki. Taman Safari. Ya, halo. Taman Safari di sini hanya 14 menit jalan kaki. Mukanya muka tidur banget ya. Pas-pasin. Kan saya udah pamit kemarin. Selama di sini mungkin saya tidak bisa ikut follow up. Saya cuma bilang tidak bisa ikut follow up ya. Soalnya kan saya ikut follow up siang, malam. Tuh. Saya cuma pamit tidak bisa ikut follow up. Tapi kalau live stream saya malah paling banyak tuh dalam 1 hari.
kebiasaan kerja guys, kebiasaan nggak tahu antara kerja main itu di situ nggak tahu. Oke, kembali ke laptop. Taman Safari yang Anda bisa lihat video klipnya kita ke Taman Safari waktu itu hanya 14 menit jalan kaki di sini. Ya, betul. Nur Aji ikut liburan. Tuh. Jadi Taman Safari di sini hanya 14 menit jalan kaki. Berarti kalau naik mobil berapa menit ya? Masalahnya jalan kaki di sini mungkin lebih cepat daripada naik mobil. Untuk tiba di hotel ini, resort ini lebih tepatnya resort. Apa bedanya hotel sama resort? Hotel itu tempat menginap yang belum tentu untuk healing. Sama maknya sekarang healing ya. Tapi kalau resort itu didesain untuk healing. Jadi pasti kalau resort itu ada pemandangan entah di laut, pemandangan sawah, pemandangan hutan, gunung, bukit ya. Nah, ini adalah resort. Untuk tiba di sini itu selama 14 menit sebelum nyampe sini, kesannya kayak 14 menit lagi, tapi jalannya nanjaknya luar biasa. Pokoknya bener-bener nanjaknya itu bisa ada yang 45 derajat. 45 derajat itu kan siku-siku gitu loh, kayak siku-siku. Dan berkelok. Nah, yang nyetir kan Bu Sari ya, untuk pertama kalinya dia nyetir luar biasa ya. Tapi Bu Sari belum latihan bagaimana mengganti matic jadi manual. Jadi kalau mobil matic itu teman-teman tetap bisa di setel manual. Jadi bisa dari yang tadi yang matic kan D ya, matic itu kan D gitu. Tinggal gas rem toh. Tapi diganti settingan manual itu nanti jadi berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau ekstril. Dan itu bisa membuat kita geraman mesinnya itu bisa lebih menggeram untuk bikin kuat tanjakan. Itu sebenarnya simple, cuma karena belum latihan yang bagaimana mengubah dari matic ke manual. Nah itu, jadi bayangin tadi malam nanjak tapi matic terus dia. Untung selamat ya, nggak bakal mundur sih, cuman berat. It's okay. Kembali ke laptop. So kalau ntar jadi acara kita sama anak-anak ya ke Taman Safari yang jalannya cuma deket sekali, Prigen ya. Nggak tahu mau jalan kaki atau bawa mobil, tapi kayaknya sih sambil sekalian mau cari malam juga. Nah, saya siang ini mau bedah buku. Kenapa? Karena saya mau tunjukin sama teman-teman bahwa kalau Anda udah punya kebiasaan, dalam kondisi apapun kebiasaan itu Anda bawa. Jadi saya di sini, yo bawa buku untuk dibedah. Karena tanpa buku itu, ya saya tidak bisa punya kehidupan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang udah bedah buku, Anda ngerasain ya, Pak, saya tuh setelah saya bedah buku, membaca buku, di live streamkan sambil dibahas apa hubungannya sama bisnis ini gitu ya. Dan bisnis ini kan bisnis manusia ya. Data warning, apa nih data warning? Oh, nah ternyata saya ngerasain kok sekarang jalanin bisnis ini kok lebih enak ya, cara berpikirnya soalnya. Jadi kayak mobil tuh kayak terkendali kalau sekarang. Terus cara saya menghadapi tim gitu, tim yang susah, tim yang males, tim yang ngeselin tuh kayaknya lebih mudah gitu ya. Atau cara saya menghadapi penolakan saya kok lebih mudah ya gitu loh, penolakan yang saya alami. Nah memang
baca buku itu luar biasa gitu ya. Baca buku itu benar-benar membuat orang sukses itu karena itu. Karena dia sekarang bisa memandang setiap masalah maupun setiap berkah itu dengan cara lebih dewasa. Kalau kita nggak baca buku teman-teman, ngadepi berkah aja kayak wah euforianya kayak orang habis menang lotre 1 triliun, habis itu lupa diri gitu ya. Oke. Begitu pula dengan menghadapi masalah. Menghadapi masalah kayak dunia udah kiamat gitu ya, kalau ada baygon diminum. Oke, mari kita bedah buku. Tapi saya akan setting supaya Anda bisa dari bedah buku sambil gak bosan gitu ya, dengan pemandangan yang lebih nyaman. Ya biasalah, wong sengwin ki kakean pecicilan gitu orang. Tapi nggak apa-apa, ini demi pemirsa kok gitu. Oke, saya setting dulu. Kayak gini mah udah dipikirin dulu ya. Emang kalau sengwin itu pecicilan, tapi nggak apa-apa demi pemirsa penonton. Nah teman-teman, kalau kayak gini, ini Anda juga harus tebal muka sama siapa? Tebal muka sama siapa? Orang lain. Sebelahmu ono tamu tau. Oke. Bentar ya. Oke, ini saya naikin. Nah, saya kasih meja. Oke. Nice. Nah, ini kita apa ini backgroundnya ini gitu. Nah, ini orang kalau terbiasa bikin poster bikin live stream aja harus memperhatikan background ya kan Anissa. Ini saya nggak tahu nih. Nah, gimana? Pecicilan banget ya saya, selama apa. Tapi kan demi Anda. Nah, oke. Jadi ini saya kalau baca kayak gini, teman-teman harus perhatikan. Orang yang terbiasa live stream, ini saya nggak tahu ya, soalnya saya pakai kamera belakang, jadi saya nggak bisa lihat muka saya. Jadi saya nggak tahu apakah muka saya kelihatan atau kepotong. Kepotong, Pak, cuma kelihatan kupingnya. Saya nggak bisa lihat, komen Anda nggak bisa lihat saya. Loh, kalau gitu kenapa kameranya nggak dibalik aja? Kenapa kameranya nggak dibalik aja biar Bapak bisa lihat Bapak di kamera gitu kan? Anda mau nanya gitu kan? Udah dicoba tadi. Saya udah coba. Kalau kameranya dibalik, itu gunung nggak kelihatan seperti ini. Karena kamera itu kalau dibalik itu kamera itu kalau dibalik itu dia sensitivitas cahayanya berbeda dengan kalau kamera belakang. Kamera depan, kamera belakang itu kepekaan sama cahaya itu berbeda. Nah, sehingga agar gunung itu kelihatan. Demi gunung itu ya guys, demi gunung itu loh ini bukan demi buku loh ini bukan demi buku, ini bukan demi buku loh ini demi gunung loh itu. Nah, demi gunung itu saya pakai kamera belakang sehingga saya nggak bisa lihat muka saya ini, cuma kelihatan kupingnya apa atau kelihatan suaranya, kelihatan mukanya semuanya. It's okay. Karena yang paling penting saya mau bedah bukunya. Oke, saya mau cek nih kalau di sini bukunya kelihatan tidak. Oke, di bukunya di sini. Oke. Nah, sip.
Ini kenapa? Ini muka saya harus di sini aja, biar gunung nggak ketutupan. Oke, kesuwen ram gendang moco-moco apa iki topiknya. Bapaknya akan pembukaan di sini rano, betul. Saya akan pembukaan di sini rano. Bentar ya. Oke, ini dia. Apik. Ini topik yang soalnya topik saya ini adalah topik yang sudah tiba di tiba di kemenangan publik, teman-teman. Kemenangan publik. Jadi kita itu bisa menang di publik. Nah, menang di publik bukan mengalahkan publik ya. Bedain. Menang di publik bukan mengalahkan publik. Tapi menang di publik itu artinya kita itu bisa mencapai prestasi di tengah orang lain, atau kita bisa punya kendali atas diri kita di tengah kondisi di luaran sana. Nah, kebiasaan orang kalah oleh kondisi. Ya, sekarang kita bisa menang apapun kondisinya. Itu namanya kemenangan publik, dan itu harus diawali dari kemenangan pribadi dulu. Oke. Topiknya 6 deposito utama. Saya mengusulkan 6 deposito utama yang menambah rekening bank emosi, menambah rekening bank kepercayaan dari orang lain terhadap kita. 1. Mengerti si individu. Benar-benar berusaha untuk mengerti orang lain mungkin merupakan salah satu deposito paling penting yang dapat Anda buat. Dan ini adalah kunci untuk semua deposito lainnya. Anda sungguh tidak tahu apa yang merupakan deposito bagi orang lain sebelum Anda mengerti individu itu. Anda yang mungkin merupakan deposito bagi apa yang mungkin merupakan deposito bagi Anda, yaitu berjalan-jalan sambil mengobrol, pergi keluar bersama untuk makan es krim, mengerjakan proyek bersama, mungkin oleh orang lain tidak dianggap sebagai deposito sama sekali. Jadi teman-teman, saya ingetin lagi, di topik ini setiap kali saya bilang deposito atau saya membaca di buku deposito, itu artinya adalah cadangan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Ya, itu setiap kali ada dengar deposito, artinya cadangan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Jadi ini berkaitan dengan topik-topik sebelumnya. Misi seseorang adalah urusan sepele bagi orang lain untuk membuat deposito. Apa yang penting bagi orang lain haruslah sama pentingnya bagi Anda sebagaimana orang itu bagi Anda. Anda mungkin sedang mengerjakan proyek berprioritas tinggi ketika anak Anda yang berusia 6 tahun mengganggu Anda dengan sesuatu yang kelihatannya sepele bagi Anda, tetapi mungkin sangat penting dari sudut pandangnya. Dibutuhkan kebiasaan 2 untuk mengenali dan membuat diri Anda melakukan komitmen ulang terhadap nilai orang itu, dan kebiasaan 3 untuk menomorduakan jadwal Anda setelah prioritas manusia. Nah, ini nanti mau saya kasih contoh ya. Kebiasaan 3 itu adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Kebiasaan 2 itu adalah first thing first, dahulukan yang utama. Dengan menerima nilai yang ia tempatkan pada apa yang ingin ia katakan, Anda memprioritaskan pengertian akan dirinya, dan ini membuat deposito yang besar. Saya mempunyai seorang teman yang putranya gemar sekali baseball. Oke, ini contoh, tapi saya akan kasih contoh langsung teman-teman tentang deposito ini antara yang dialami oleh tim saya dan bagaimana saya membahas apa yang terjadi dengan dia. Nah, jadi waktu itu salah satu leaders goyang meneh, goyang meneh, cek meneh. Bentar ya, kalau goyang lagi cek lagi tuh ya. Angel-angel gawe di tanganku. Oke, tanganku. Oke, nah kene ya.
ngek ngok. Oke. Ngek. Ini buat Anda nanti kalau belajar bikin vlog. Oke. Nah, kisahnya adalah jadi downline saya sebentar. Anda mungkin tanya, Bapak kenapa harus berdiri, kenapa nggak duduk aja? Kalau saya duduk, gunungnya nggak kelihatan. Ini golek gunung ya guys. Nah oke. Nah dia tanya begini, dan saya tanya begini, Pak, saya mau cerita nih, saya kan punya target ini ya, punya target bulan ini royal, dan bahkan kalau bisa bulan ini saya melahirkan 3 kaki royal. Oke, secara tujuan dia bagus ya, secara tujuan dia keren. Lalu dibilang dan saya punya target gitu, yaitu dari Mbak X, ya anggap aja lah Mbak X itu Mbak Aisyah gitu ya, ini saya samarkan namanya. Salah satu kaki dia itu adalah Mbak Aisyah, lalu dia juga punya kaki yang lain. Nah, dan kemudian dia bilang, tapi Pak, ketika saya ngobrol sama Mbak X, kok malah jadi masalah gitu. Mbak X ini downline dia itu, Mbak X itu kok makin lama grupnya makin rontok, saya jadi bingung, salah saya di mana. Nah oke. Sampai di situ saya bilang, saya nggak tahu salahmu di mana. Coba deh ceritain, untuk saat ini kamu mau cerita apa tentang kejadian bersama Mbak X? Lewer. Sebentar. Ngorot guys. Turun pirok. Sebentar. Turun pirok. Saya skrupe kurang kencang ya. Nah, untuk malam ini kasusnya apa? Untuk kali ini kasusnya apa sih? Terus dia cerita begini. Jadi saya kan lihat itu siang ini tuh Mbak X itu siang ini tugas follow up. Jadi petugas follow up itu sudah kita tulis teman-teman, itu sejak awal bulan biasanya. Jadi masing-masing dari kita yang mau berpartisipasi, kita mau muncul di acara di Zoom supaya prospek tim kita juga melihat keaktifan kita ya, itu cukup penting. Maka kita menulis nama kita di daftar follow up. Nah, Mbak Aisyah ini, kalau itu namanya Aisyah saya samarkan, Mbak Aisyah ini kan siang ini tuh kan tugas follow up, jadi petugas. Nah, tapi dia tahu-tahu sebelum jadwal follow up siang, tahu-tahu dia izin sama saya, dia ngabari saya, Bu, saya nggak bisa, Bu, maaf Bu, saya untuk nanti siang, jadi paginya gitu ya, maaf Bu, untuk nanti siang saya tidak bisa ngisi tugas follow up karena saya di rumah sakit. Nah, lalu saya jawab, ini si downline saya langsung menjawab, loh, kamu kan sudah memilih tugas itu sendiri, harusnya kamu tanggung jawab dong. Emang ini jawabannya, emang kalau di rumah sakit terus gak bisa gitu sambil bertugas menjawab pertanyaan? Kan bisa disambi juga pada saat meskipun kita di rumah sakit kan bisa disambi juga. Saya langsung bilang stop sampai di situ, saya mau ngasih pandangan saya, stop sampai di situ. Terus saya bilang, saya tidak merasa heran jika hubunganmu turun belok lagi guys. Saya bilang saya tidak merasa heran jika oke, saya ini mendingan saya sekarang ini ya
nggak pakai gunung-gunungan lagi ya. Halo Ma. Nah, gunungnya selesai ya. Aku lihat tutup gampang. Udah pada bangun. Sini kalau mau lihat. Hai. Bagus, gunungnya kelihatan, Dek. Sana gunung. Mau lihat? Oke, ini penting nih sekarang teman-teman. Perhatikan dan perhatiin. Tadi perhatikin. Ya, perhatikin. Ini penting. Jadi saya bilang stop sampai di situ. Saya bisa membuat kesimpulan. Saya bilang saya nggak heran kalau kamu akan selalu punya masalah dengan timmu. Ini nggak cuma masalah dengan timmu, ini juga ini membuat kamu akan punya masalah dengan siapapun yang berhubungan sama kamu. Mau di TNC kayak mau nggak di TNC kayak, kamu akan selalu punya masalah kalau cara berpikirmu seperti ini. Nah, oke. Saya bilang sama dia, kalau aku jadi kamu, ketika misalnya aku punya downline, oke, mau punya downline, mau punya apapun, nah, saya masih ada pemandangannya tuh ya, nggak ada ya, wis tahu bahwa ini topiknya sekarang, pemandangannya ya, yang menarik sekarang topiknya. Kalau saya punya downline atau punya upline atau punya siapapun, atau aku punya siapapun lah, lalu dia bilang, oke, misalnya downline, saya izin ya nanti siang saya tugas follow up, dan saya mungkin nggak bisa tugas follow up karena saya di rumah sakit. Ketika dia ucapkan itu, saya pasti akan bertanya, kamu sakit apa? Siapa yang sakit kok ke rumah sakit? Kamu ya? Atau orang tuamu? Atau saya tuh pasti langsung mikir itu. Kenapa saya bilang, kenapa kok ibu, mbak, saya jujur aja, saya ngomong kenapa kok dirimu, waktu saya tanya sama downline saya, kenapa kok dirimu, ketika ini apalagi downline-mu itu kan seperti anakmu, kenapa dirimu ketika downline-mu nelpon kamu dan dia bilang, bu, minta maaf, mungkin saya nanti nggak bisa ngisi follow up karena saya di rumah sakit. Kenapa kok kamu nggak tanya siapa yang sakit? Kamu ya? Siapa? Orang keluargamu, anakmu, ibumu? Kenapa kamu nggak tanya gitu? Kenapa kamu kok langsung sudah begitu gelapnya dengan tugas yang, dan kamu langsung menjawab, lah memangnya kalau di rumah sakit nggak bisa? Ini berarti kamu tidak mementingkan manusia. Saya bilang begitu. Berarti kamu nggak mementingkan manusia. Contoh ya, saya kasih contoh ekstrim sama dia. Karena begini teman-teman, orang akan lebih mudeng kalau dikasih contoh paling ekstrim yang membuat dia dengernya tuh sampai itu amat sih. Tapi itu baru membuat mudeng. Karena contoh-contoh yang biasa saja kadang-kadang itu, ini orang-orang bebal itu tidak begitu mudeng. Jadi beberapa orang yang hatinya berpasir sehingga nggak punya kepekaan apapun, itu dikasih contoh yang sangat ekstrim. Saya kasih contoh ekstrim seperti ini. Saya kasih tahu betapa bagi saya, bukan cuma bagi saya, bagi kita, betapa manusia itu nilainya di atas apapun. Contoh, misalnya saya punya downline dan dia seorang bajingan, dia nipu duit downline-nya. Saya punya contoh perfect, yaitu upline-nya dia. Upline-nya downline saya ini, bagi saya itu bajingan. Nah, tak kasih contoh ekstrim toh. Ini aku ngomong kayak gini karena mau ngasih contoh ekstrim
untuk contoh es krim ekstrim ya. Jadi ada jangan bilang, ih bapak gitu banget, ngomongnya kasar banget. Enggak, ini contoh es krim ekstrim. Saya bilang, kamu masih ingat Aplenmu? Aplenmu itu kan downline juga. Tanganku yang bikin dia merdeka. Tanganku nih yang biar dapat reward. Tanganku nih yang bikin dia nggak jadi TKW, nggak jadi babu dalam hidupnya lagi dan terhormat di kampungnya. Tangan gua nih, dan dia lupa sejarah. Nah oke. Dan dia ngelariin duitmu kan. Dia ngelariin duit downline-nya yang lain juga kan, puluhan juta, makanya ngilang kan, makanya ngilang. Nah saya bilang, seandainya upline-mu itu datang ke saya, jadi saya kasih tahu ya, upline-mu itu bajingan banget, betul, bajingan yang punya bungkus kayak malaikat, betul, kayak malaikat, kayak upline-mu itu bajingan dengan bungkus pemilik surga, kunci surga, kesannya, bungkusnya, betul. Nah itu banyak di dunia. Nah oke. Seandainya upline-mu datang ke saya hari ini, lalu dia bilang, Pak, saya ini ya Pak, saya minta maaf ya untuk semua kesalahannya kemarin gitu. Misalnya dia bilang gitu, ya saya pasti akan bilang, ya semua orang punya salah, saya juga punya salah. Tetapi orang yang dengan sengaja menipu orang lain itu kesalahannya berbeda dengan orang yang punya salah tapi tidak sengaja untuk melukai orang lain. Berbeda. Kesalahan kamu dengan sengaja, dengan itikat yang sengaja kamu merugikan donatur. Kalau saya misalnya punya salah, tapi itu kan tidak sengaja melukai orang. Nah oke. Lalu misalnya si upline-mu ini, si bajingan berbungkus pemilik kunci surga ini, lalu dia bilang begini, saya minta maaf Pak buat salah saya, karena sekarang saya ada di rumah sakit. Nah, pada saat dia bilang saya ada di rumah sakit, semua pikiran kebajingannya dia dalam pikiran saya langsung hilang. Dan semuanya berganti menjadi sebuah manusia. Tidak ada penipu, tidak ada bajingan, tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat, tidak ada begal, tidak ada upline, gak ada downline, gak ada diamond, gak ada lion, gak ada prospek, gak ada presiden, gak ada. Begitu dia bilang saya lagi ada di rumah sakit, yang ada cuma saya manusia, dia manusia, dengan semua ketelanjangan kita sebagai manusia tanpa embel-embel apapun dalam diri kita, embel-embel jabatan atau embel-embel kejahatan. Tidak ada, yang ada cuma manusia dan manusia. Mari Pak. Dan saya pasti akan merespon ketika dia bilang, saya ini sekarang soalnya lagi ada di rumah sakit, saya minta maaf ya Pak, selama ini ngabur, ngilang gitu ya. Saya cuma mau ngasih tahu sekarang ini saya lagi ada di rumah sakit. Saya pasti akan langsung bertanya, siapa yang sakit? Kamu ya? Ibumu? Anakmu ya? Pasti. Pasti. Ini manusia. Ketika sekarang begini. Anda akan lebih memahami omongan saya. Kalau misalnya kalimat saya lagi masuk rumah sakit, saya lagi masuk rumah sakit, ini orang cuma bilang saya lagi di rumah sakit. Nah, orang yang jelas, yang setahu saya tidak ada orang yang ngasih tahu ke saya dalam hidup saya bahwa dia sedang ada di rumah sakit karena lagi jualan es cendol. Itu nggak ada. Setahu saya, walaupun saya lihat ada yang jual es cendol di rumah sakit, tapi sepanjang hidup saya, semua orang yang pernah ngomong sama saya lagi di rumah sakit, itu pasti entah dia yang sakit, entah dia jenguk orang sakit. Dan yang dijenguk itu bisa jadi ibu, bapaknya, anaknya, suaminya, istrinya, adiknya, kakaknya, saudaranya.
Jadi kalau sudah depan-depan sama hal tentang hal itu, saya yang ada cuman manusia gitu. Oke, diganti. Seandainya kalimat dari orang lain bilang, saya lagi di rumah sakit, diganti dengan penampilan dia datang ke Anda dan berdarah-darah karena habis ditabrak, gimana? Sekarang. Kalau kalimat itu, saya lagi di rumah sakit, itu diganti menjadi sebuah adegan dia datang ke Anda habis ditabrak mobil berdarah-darah tapi masih selamat. Nah, sekarang bisakah ya seseorang yang sudah bikin Anda jengkel karena kesalahan dia, nipu orang lain lah, atau pemalas lah, tidak bertanggung jawab di mata Anda lah, bajingan berbungkus pemilik kunci surga lah. Oke, ketika orang seperti itu yang udah bikin jengkel Anda karena segala kemunafikan dan kejahatan dia dalam dirinya yang Anda lihat gitu ya, lalu dia datang ke Anda dan dia tidak ngomong saya lagi di rumah sakit, tapi dia datang dengan berdarah-darah karena habis ditabrak tapi masih selamat. Apakah Anda melihat orang dengan kondisi itu tidak muncul sisi manusiawi Anda, dan Anda tetap bilang, kamu kemarin lariin duit online ya? Kamu kemarin lariin duit online ya? Kamu kemarin nggak tugas follow up ya? Kamu kemarin tidak komitmen ya? Kamu kemarin lupa sejarah ya? Kamu kemarin. Dan yang mendengarkan si orang itu sedang berdarah-darah habis ditabrak gitu. Ada bisa ngomong kayak gitu? Nggak bisa kan? Nah, pertanyaan saya, jika Anda melihat orang seperti itu di depan Anda, datang ke Anda dengan berdarah-darah, tapi Anda masih bisa ngomong kesalahan-kesalahan dia dan tidak segera muncul rasa belas kasihan Anda karena dia manusia yang sedang kena kecelakaan, tapi Anda malah ngomongin tugas-tugas yang dia lupakan. Pertanyaan saya bukan tentang dia, pertanyaan saya justru tentang Anda. What kind of a person you are? Manusia tipe apa Anda itu? Manusia jenis apa Anda itu? Yang masih bisa ngomongin tentang kesalahan seseorang yang memang benar-benar salah, tetapi dalam kondisi dia sedang kecelakaan, tabrakan, darah-darah, dan dia datang ke Anda. What kind of a person you are? Kowe iki jenis apa? Kowe iki manusia apa kategori gendruwo yang tidak bisa mengerti, tidak punya sensitivitas manusiawi dalam diri Anda. Dan itu problem, itu masalah menurut saya. So, siapa yang iblis? Orang yang sudah nipu itu, orang yang sudah ngelariin duit online, orang yang sudah melupakan semua bantuan Anda, dia ngilang, ngabur, bawa duitnya online, dan dia benar-benar menghancurkan semua harapan Anda untuknya. Oke, menurut saya itu juga manusia dengan semua koleksi kedurhakaannya dia. Tetapi ketika manusia ini datang ke Anda dalam kondisi habis tabrakan, dia datang ke Anda dan dia bilang, Pak, help. Lalu Anda tidak bisa melihat itu semua, dan mata Anda ataupun mata hati Anda udah begitu ketutupnya ngecap orang itu. Entah lu mau cantik, entah lu mau lagi berdarah-darah, pokoknya lu adalah manusia yang selama ini udah ngerugiin downline, dan Anda menuntut pertanggungjawaban dia yang sudah lari duit downline, yang sudah tidak bertanggung jawab dengan semua tugasnya. Padahal dia berdarah-darah, guys, habis tabrakan. Nah, ini saya jadi bingung. Ini yang salah siapa? Ini yang penjahat siapa?
Jadi ini bukan masalah penjahat atau tidak penjahat. Saya takut saya jadi kelompok manusia ber, 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 berbungkus malaikat padahal iblis seperti di luar sana sekarang banyak terjadi. Saya nggak mau jadi seperti itu. Ini masalahnya adalah cara kita memandang seseorang. Itu adalah orang itu kita pandang sebagai identitas dia dalam diri kita. Misalnya dia downline, selamanya dia downline, atau kita memandang dia manusia. Nah, yang paling benar adalah pandanglah dia sebagai manusia. Entah dia manusia yang kebetulan jadi downline Anda, entah dia manusia yang kebetulan jadi upline Anda, entah dia manusia yang kebetulan jadi majikan Anda, entah dia manusia yang kebetulan jadi babumu, tapi dia manusia. Nah, ketika Anda sudah melihat dia manusia, maka Anda bisa melihat diri Anda. Anda juga manusia soalnya. Ketika kita melihat dia manusia, maka kita bisa memandang orang tuanya. Karena kita juga punya orang tua. Kita bisa memandang peran dia sebagai ibu untuk anak-anaknya. Karena Anda juga ibu untuk anak-anak Anda. Ada rasa empati yang kemudian mengalir dalam komunikasi Anda, dalam cara memandang Anda pada dia ketika Anda sudah menganggap dia manusia. Nah, kita punya salah, kita pernah punya salah. Tetapi kalau waktu itu saya membaca buku 7 Kebiasaan Manusia itu dan saya menjadi lebih baik, itu adalah berkah yang saya terima lewat buku itu. Dan jika pagi ini teman-teman menjadi punya mood yang baik karena ada ngelihat, lihat bukit-bukit ya, live streamnya di bukit-bukit ya, asik seru gitu ya. Pak itu kok kayak ini ya, kayak apa? Itu tuh gambar profilnya Tagar Sehat Sejahtera tuh Pak, ada cewek gini gitu ya, di belakangnya ada bukit ya, betul kayak gitu ya, sehingga hari ini suasana hati Anda jadi happy, tambah happy. Dan hari ini Anda juga sadar bahwa cara kita untuk berhubungan dengan orang lain dengan baik dan membuat kita menjadi menang di publik. Menang di publik itu artinya apa? Kita itu di tengah kumpulan orang lain, kita itu dimenangkan oleh mereka. Mereka membuat kita menang. Menang bukan karena prestasi lalu dapat bonus atau apa. Bukan itu dulu awalnya, tetapi kita itu menang karena dipercaya. Kita itu menjadi menang karena mereka mau dengerin. Bukan dengerin kita karena kita punya penampilan yang cakep, yang pinter ngerayu, mulutnya semanis orang-orang yang agamis. Bukan. Kita orang-orang bisa percaya sama kita karena mereka setiap kali bersama kita, mereka merasa dimanusiakan. That's it. Itu aja. Kita bersama waktu kita di acara follow up, mereka yang mendengar merasa kita memanusiakan mereka. Saat kita diskusi konsultasi dengan upline merasa kita memanusiakan mereka. Saat konsultasi sama downline merasa kita memanusiakan mereka. Gitu. Dan di saat di tempat-tempat yang kita nggak kenal dengan orang-orang. Contohnya seperti di sini, saya tidak kenal dengan siapapun yang ada di sini. Tetapi setiap kali saya berhubungan sama mereka, berhubungan sama troli, yang bawa troli, berhubungan sama resepsionis,
Mereka bisa dengan cepat ingat saya. Ambil contoh tadi malam, saya mau mengambil kunci tambahan untuk kamar ini karena kamar ini baru dikasih satu kunci gitu. Saya pengen ada kunci tambahan sehingga kalau saya pas lagi mau keluar, saya tidak harus mengganggu Bu Sari dan anak-anak di dalam kamar ketika saya masuk. Karena kalau saya punya kunci tambahan, nah, saya ke resepsionis, ya, dan saya bilang, Mbak, sorry saya mau gangguin. Tadi yang saya barusan check in sore tadi, Mbak yang layanin istri saya dan saya suka sekali caramu untuk ngobrol sama istri saya. Pantesan istri saya capeknya langsung hilang habis ngobrol sama dirimu. Saya mau ngerepotin nih. Oh iya, Ibu Sari ya Pak ya. Langsung dia dia langsung apa? Dia langsung ingat nama istri saya. Dan dia langsung ingat saya suaminya Bu Sari. Kenapa? Nah, itulah yang saya bilang, menang publik, menang secara publik. Gitu. Nah, kenapa? Kenapa kita bisa menang secara publik? Karena setiap ketemu orang, kita membuat mereka menjadi manusia. Kita membuat mereka lupa bahwa mereka orang rendahan. Manusia, orang dengan jabatan tinggi sudah terbiasa dipuji, tetapi orang dengan jabatan yang rendah, yang biasa aja, yang biasa harus melayani orang lain, mereka kadang-kadang lupa bahwa mereka manusia. Sama seperti teman-teman yang Anda menjadi seorang TKW, kadang-kadang Anda lupa Anda tuh manusia, bukan? Saking seringnya jadi keset majikan dan teman-teman majikan Anda, bukan? Saking sering jadi keset dan tidak pernah mendapat pujian, merasa berharga. Nah, itu saya alami juga. Nah, ketika kita ada di komunitas, di tim winners, lalu kita belajar untuk memanusiakan manusia, kita belajar untuk memanusiakan diri kita, kita belajar untuk menghormati, menghargai orang lain, walaupun dia downline, walaupun dia crossline, tapi pandang dia sebagai manusia lebih dulu. Anda akan menang di publik. Orang akan percaya sama Anda. Orang akan memberikan apa yang Anda minta. Orang akan dengan senang hati membantu Anda. Karena setiap bantuan yang mereka berikan untuk Anda, mereka mendapatkan imbalannya menjadi manusia yang berharga lewat pujian yang Anda berikan, lewat ucapan terima kasih yang Anda berikan, lewat detail-detail penghargaan yang Anda berikan yang luput diketahui oleh orang lain, tapi Anda bisa melihatnya. Anda menang secara publik. Jadi kalau Anda lihat ada orang-orang kok bisnisnya tanda kutip lancar, ada orang-orang yang Anda lihat kok dipercaya orang lain, ada orang-orang yang Anda lihat kok bisa menggerakkan timnya dengan begitu luar biasa, mereka yang tidak Anda lihat adalah di balik layarnya mereka memanusiakan manusia. Mereka, orang-orang seperti ini menang secara publik. Dia ngomong sama si A seneng banget gitu. Kenapa? Karena si A selalu merasa berharga. Setiap kali si A ini ngobrol sama orang ini tuh si A merasa berharga, sehingga si A seneng banget ngebantu orang ini gitu. Dan tentu saja manusia itu punya radar, saya sedang dimanfaatkan atau tidak, saya sedang dimanipulasi atau tidak. Manusia tidak begitu bodohnya gitu ya. Nah, ketika si orang ini berhubungan sama si B juga seneng karena si B itu merasa berharga. Si B senang membantu orang ini, si B suka sekali bekerja sama dengan orang ini, karena setiap kali berhubungan dengan orang ini, si B ini merasa berharga. Entah karena pujian-pujian kecil yang disampaikan oleh orang ini bisa
bisa melihat, orang ini bisa melihat detail-detail hal-hal kecil yang dilakukan atau dimiliki oleh si B yang orang lain nggak lihat. Dan ketika orang ini memuji hal-hal itu, si B merasa sangat tersanjung. Bukan karena dimanipulasi, bukan karena manipulasi, bukan. Tapi ya, itulah untungnya, itulah keuntungan orang yang memandang orang lain sebagai manusia, bukan oleh bungkus apa gitu. Anda akan lebih bisa melihat hal-hal dari dirinya sebagai manusia. Sebenarnya kalau saya boleh berbagi, sebenarnya saya adalah manusia yang kekurangan penghargaan, amat sangat kekurangan penghargaan. Dan saya ingin orang lain tidak harus merasakan seperti yang saya rasakan, amat sangat kekurangan penghargaan. Saya tahu sekali kalau saya dapat penghargaan, maka orang lain, maka saya pasti bahagia. Dan karena saya kekurangan penghargaan itu, saya jadi tahu apa yang membuat seorang dan jadi kurang bahagia. Nah, dari situlah muncul berbagai jenis penghargaan di tim Winners. Karena saya tidak punya upline yang memberikan saya poster penghargaan. Waktu saya dulu di darat, saya maju sendirian, nggak ada upline saya. New bintang 4, new bintang 5, new bintang 6, new bintang 7, new bintang 8, bronze lion, silver lion, bahkan saya diamond itu saya maju sendirian tanpa upline saya. Di situ ada rasa seperti anak-anak Anda wisuda sendirian tanpa orang tua. Itu saya rasakan di darat. Nah, ketika saya di udara, saya pun juga mengalami perasaan yang sama. Saya new diamond, gak ada poster new diamond. Saya CP, gak ada poster CP. Saya apapun saya peraih Castle kapal pesiar, tidak ada penghargaan yang saya terima dari upline atas prestasi saat itu. Kalau setelah sekian lama harus ketemu lagi, ya selamat. Tapi saat saya mencapainya tidak ada penghargaan dari upline. Nah, saya hanya berpikir, seandainya downline saya tidak harus mengalami hal ini, pasti mereka bahagia. Nah, sejak detik itu saya putuskan untuk memberi penghargaan pada para downline lewat poster, lewat video. Kenapa ada poster congratulations CP di tim Winners? Kenapa ada poster penghargaan CP yang bawa satu kaki CP? Bahkan bawa satu kaki CP ada penghargaannya, bawa dua kaki. Kenapa ada poster congratulations untuk GTR? Kenapa ada poster congratulations untuk new member? Kenapa ada poster penghargaan untuk new upgrade? Kenapa ada penghargaan untuk nominator free trip, nominator free trip lokal internasional? Kenapa ada semua penghargaan itu? Karena saya tahu rasanya tidak dapat penghargaan kayak apa. Sejak lahir di bisnis ini, pernahkah Anda lihat saya dapat congratulations dari upline? Nggak ada. So, banyak orang yang juga merasakan hal itu bukan hal yang istimewa, tidak. Tetapi tidak banyak orang yang kemudian ingin mengubah kondisi yang dia alami menjadi cara dia mengekspresikan agar orang lain tidak harus mengalami yang dia rasakan, dengan memberikan penghargaan sebanyak mungkin untuk orang lain. Nah, itu maksud saya. Oke. So, itu salah satu cara menang di publik. Ya, sampai di sini topik saya. Semoga bermanfaat.
kita harus sarapan, sudah ada jamnya, karena saat COVID seperti ini, supaya tidak terlalu banyak kerumunan, sarapan itu dibagi 3 kloter, jam 6, kemudian jam setengah 8, lalu jam setengah 9. Nah, saya kloter yang jam setengah 9. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Apa nih? GoCP sekarang ya. Oh, udah GTR nih. Wah, minggu kedua GTR. Tapi kalau ini masih tanggal 5. Tanggal 5 itu sampai jam 12 masih tutup buku minggu kedua. Jadi masih bisa gempur CP M1, M2 gempur GTR. Oke, itu aja sebagai penutup. Kita lihat pemandangan yang indah Taliwang, maksudnya pemandangan yang indah-indah. Oke, sudah mulai ada awannya, tadi nggak ada awannya ya. Oke, jam berapa sih ini? Masih sejuk ya, enak banget ya. Oke, ya, kita mau sarapan dulu teman-teman. Oke, sukses selalu, go freedom.